Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leges Mutiara Hani dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan presentasikan materi mengenai sistem imunitas manusia. Yang pertama, kita akan membahas sistem imunitas dan peranannya. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh merupakan sistem yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan tubuh atau timbulnya penyakit. Sistem imunitas didesain untuk mengenal dan menghancurkan benda asing yang masuk ke tubuh manusia, termasuk patogen. Sistem imunitas membuat tubuh menjadi kebal, yaitu kondisi tubuh yang mampu bertahan dari serangan patogen. Patogen adalah benda atau bahan yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Berikut beberapa fungsi sistem imunitas bagi tubuh. Yang pertama yaitu sebagai pembentuk kekebalan tubuh. Yang kedua, penangkal dan penghancur benda-benda asing yang masuk ke tubuh. Yang ketiga, pendeteksi adanya sel-sel abnormal, sel yang mengalami mutasi, sel yang berubah sifat menjadi ganas atau kanker, infeksi, dan patogen yang membahayakan tubuh, kemudian menghancurkannya. Dan yang terakhir, yaitu untuk menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh, terutama pada komponen tubuh yang telah tua. Setelah membahas sistem imunitas dan peranannya, selanjutnya kita akan membahas lapisan pertahanan sistem imunitas. Lapisan pertahanan sistem imunitas dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah lapisan pertahanan pertama. Lapisan pertahanan pertama terhadap patogen berupa A. Pertahanan fisik atau mekanik, meliputi kulit, kornea mata, dan membran mukosa yang melapisi saluran pernafasan, pencernaan, saluran kemih, dan saluran reproduksi. B. Pertahanan biologis berupa populasi bakteri yang tidak berbahaya yang hidup di kulit, membran mukosa, usus besar, dan saluran vagina. C. Pertahanan kimiawi berupa sekresi zat kimia yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua adalah lapisan pertahanan kedua. Ketika penghalang pertama mengalami kerusakan, misalnya kulit yang tergores atau luka bakar, kemungkinan patogen masuk ke tubuh akan meningkat. Jika patogen telah masuk ke tubuh, terdapat lapisan pelindung kedua yang mencegah serangan patogen lebih lanjut, yaitu sel pembunuh alami, NK atau natural killer, sel fagosit, dan protein antimikroba. Yang ketiga adalah lapisan pertahanan ketiga. Lapisan pertahanan ketiga dilakukan oleh limfosit. Limfosit menghasilkan zat yang dapat mengenal dan menghancurkan mikroba dan zat asing. Selanjutnya kita akan membahas respons imunitas. Respon tubuh dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu respon imun non-spesifik. Respon imun non-spesifik adalah respon yang bersifat umum, tidak membeda-bedakan zat asing yang diserang. Yang kedua yaitu respon imun spesifik. Respon imun spesifik merupakan respon yang bersifat khusus sesuai jenis antigen yang masuk tubuh. Bentuk respons ini adalah tubuh menghasilkan antibodi. Setelah membahas respon imunitas, kita akan membahas komponen sistem imunitas. Yang pertama, komponen imunitas tingkat sel meliputi trombosit, eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit. Limfosit dibedakan menjadi dua, yaitu limfosit B sering disebut sel B dan limfosit T sering disebut sel T, dan makrofag. Yang kedua, komponen imunitas tingkat molekul. Antibodi merupakan molekul khusus yang dihasilkan untuk mengenali dan melawan antigen. Antibodi adalah sejenis protein. Protein-protein yang berfungsi untuk melindungi tubuh melalui proses kekebalan ini dinamakan imunoglobulin. Terdapat 5 macam imunoglobulin pada tubuh manusia. Ada imunoglobulin G, A, M, D, dan E. Selanjutnya kita akan membahas imunisasi. Imunisasi adalah pemberian perlindungan pada tubuh dari serangan penyakit dengan memberikan vaksin. Jenis kekebalan dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, kekebalan aktif. Kekebalan aktif terjadi apabila tubuh memperoleh sistem imun secara aktif dan menghasilkan respon imun utama. Kekebalan aktif terjadi melalui dua cara. A. Kekebalan aktif secara alami.
terjadi saat tubuh terkena penyakit. Ketika terkena patogen, tubuh membentuk antibodi yang sesuai. Kekebalan alami contohnya dapat dilihat pada penderita cacar. B. Kekebalan aktif secara buatan dapat dilakukan dengan memberikan vaksin. Yang kedua, kekebalan pasif. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh dari luar. Kekebalan yang diperoleh dimasukkan ke tubuh. Kekebalan pasif diperoleh secara alami maupun buatan. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah gangguan dan kelainan pada sistem imunitas. Yang pertama, imunodefisiensi merupakan suatu keadaan di mana sistem kekebalan sangat lemah dan tidak mampu melawan infeksi yang berbahaya. Yang kedua, hipersensitivitas atau alergi adalah respons berlebihan terhadap antigen tertentu. Yang ketiga, autoimunitas merupakan kegagalan sistem kekebalan untuk mengenali sel tubuhnya sendiri. Berikut beberapa penyakit yang tergolong autoimunitas. A. Lupus, B. Arthritis rheumatoid, C. Multiple sclerosis, D. Anemia perniciosus. Yang keempat, isoimunitas adalah suatu keadaan di mana tubuh mendapat kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.